Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah desain jaringan berbasis virtual. Dan desain jaringan yang kita buat sekarang ini adalah jaringan berbasis luas atau biasa disebut dengan jaringan WAN. Jaringan WAN terdiri dari beberapa jaringan LAN yang menghubungkan dari suatu negara dengan negara lainnya. Dan di sini saya menggunakan software aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Dan Cisco Packet Tracer yang saya gunakan ini adalah versi 7.3. Dan aplikasinya bisa kalian dapatkan secara gratis di Google. Dan Cisco Packet Tracer adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat simulasi jaringan berbasis virtual. Jadi kalian tidak perlu membeli perangkat-perangkat jaringan untuk melakukan sebuah percobaan jaringan. Kalian bisa menggunakan software ini untuk melakukan hal tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama kita masukkan server. Di sini kita menggunakan dua server, satu router dan 8 VC, 2 switch. Dan untuk masukkan router, di sini kita pilih network device dan saya menggunakan router 1841. Kita simpan di tengah. Setelah itu kita cari switch atau hub dan saya gunakan switch. Di sini kita pilih switch yang pertama saja 2960. Kita letakkan di antara router. Setelah itu kita PC di end device. Kita buat PC di bawah switch. Sini kita simpan di sini 1 2 3 4 dan kita buat 4 di masing-masing servernya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghubungkan seluruh perangkat ini dengan kabel. Dan kita pilih di connection, lalu pilih strike torque yang ini kabelnya. Setelah itu kita hubungkan semuanya. Yang pertama kita hubungkan server dengan switch, bebas pilih fase Ethernet. Kita pilih strike torque juga, kita hubungkan dari switch ke VC. Lagi hubungkan lagi dari switch ke PC2. Selanjutnya kita hubungkan dari switch ke VC yang ketiga. Setelah itu kita hubungkan lagi dari switch ke PC4. Dan selanjutnya kita hubungkan dari server 2 ke switch. Klik kita hubungkan ke PC4, bebas PC mana dulu juga boleh. Kita hubungkan ke PC5, lagi kita pilih fase Ethernet PC6 atau PC7, kita pilih kabel, hubungkan lagi fase Ethernet PC8, klik fase Ethernet. Yaitu kita hubungkan dari switch ke router. Sini dari switch 1 ke router, pilih fase Ethernet 0 dan kita hubungkan lagi dari router ke switch.
kita pilih fast Ethernet lagi. Nah, ini dia desain jaringan yang kita buat. Dan di sini terdapat tanda hijau dan tanda merah. Tandanya yang berwarna hijau sudah terhubung dan yang tanda merah masih belum terhubung. Dan setelah itu kita rubah dulu ya namanya supaya tidak bingung. Di sini saya kasih nama server pusat. Dan yang kedua kita kasih nama server SMK saja. Setelah itu di sini kita kasih IP address dengan cara klik server. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita beri IP 192.168.1.1 dan subnet mask. Kita klik isi, tinggal klik saja. Setelah itu kita kehapus. Setelah itu kita isi default gateway-nya 192.168.1.10. Kita isi 10 saja karena di sini kita hanya menggunakan 8 PC saja. Setelah itu kita klik service DHCP, kita on kan DHCP-nya. Setelah itu kita beri default gateway yang tadi 192.168.1.10. Setelah itu kita save. Nah, kita close lagi dan lakukan hal yang sama di server kedua. Kita klik server 2, pilih IP configuration, isi IP configuration-nya dengan IP address-nya dengan 192.168.2.1 dan subnet mask-nya kita klik, dan setelah itu kita isi default gateway-nya 192.168.2.10 dan setelah itu kita klik service, kita klik DHCP, kita on kan DHCP-nya, lalu kita kasih default gateway 192.168.2.10 dan kita dapatkan dari default gateway yang tadi kita setting di server 2. Setelah itu di sini tanda hijau antara server dengan PC, dan di sini routernya belum kita setting. Dan caranya di sini kita klik, lalu kita masuk ke menu CLI, dan jika ada tulisan seperti ini shell configuration dashboard, kita ketikkan no, lalu kita enter dan enter lagi. Di sini kita ketik enable untuk mengaktifkan router tersebut, lalu kita tekan enter, dan di sini kita ketik akan ketikkan conf spasi t maksud saya, dan fungsinya untuk melakukan konfigurasi jaringan. Dan di sini kita ketikkan lagi interface pas FA, ini adalah pas Ethernet, dan di sini kita akan setting yang pertama adalah kabel yang pertama 0 atau switch yang ini. Setelah itu kita tekan enter, lalu kita beri IP address dengan cara kita ketikkan IP address, lalu kita spasi, lalu beri IP address di sini 192.168.1.10 dan yang kita dapatkan di default gateway server pertama. Dan lalu kita beri subnet mask 255.255.255.0, dan di sini untuk memberi default subnet masknya kita beri spasi setelah IP address. Setelah ini lalu kita tekan enter, dan di sini kita ketikkan no shutdown.
lalu kita enter. Kita enter lagi. Jika ada tulisan ini, kita enter, lalu kita exit. Ketikkan exit lagi, dan kita tekan enter. Jika ada tulisan seperti ini, lalu kita exit lagi sampai ke halaman utama. Nah, di sini sudah masuk ke halaman yang pertama. Lalu kita tekan enter kembali untuk melakukan konfigurasi di router yang kedua. Di sini kita ketikkan lagi enable, lalu kita ketik con.t yang tadi, dan langkah-langkahnya sama dari langkah-langkah yang pertama. Lalu kita ketikkan lagi interface spasi fast ethernet atau FE0 garing 1, dan kalau tadi garing 0 dan ini garing 1. Setelah itu kita beri IP address spasi 192.168.2.1.10 maksudnya, maaf. Dan yang kita dapatkan di default gateway server yang kedua. Dan sama kayak seperti hal yang tadi, kita beri send mask dengan diberi spasi ya, dan subnet masknya sama. Setelah itu kita ketik no shutdown, lalu kita enter, dan kita enter lagi jika tulisan seperti itu, dan lalu kita exit sampai ke menu yang tadi. Nah, ini dia konfigurasi untuk router sudah kita lakukan, dan kita lihat hasilnya, dan kabelnya sudah berwarna hijau, tandanya semuanya sudah terhubung. Dan setelah itu, nah di sini semuanya sudah terhubung. Setelah itu kita beri IP address pada masing-masing PC, dan kita masuk ke desktop, IP configuration, dan di sini saya kasih DHCP saja, dan mungkin kalian bisa mengisi dengan statik juga bisa. Dan di sini biar cepat saya gunakan DHCP saja agar otomatis IP addressnya terisi. Dan lakukan hal yang sama di setiap PC-nya. Oke, di sini kita sudah memberikan IP kepada setiap perangkat yang ada di sini, dan di sini bisa kita lihat semuanya sudah terhubung dan bertanda hijau. Dan selanjutnya kita akan melakukan cek di sini dari PC1. Kita ketik command prompt, lalu kita ketikkan ping, dan di sini kita akan cek ya dari PC yang ini. Kita close dulu. Kita akan lihat dulu IP address yang akan kita cek, dan di sini ya saya akan cek IP dari PC yang kelima atau PC4. Di sini kita lihat IP addressnya. Kita close dulu ya karena tidak bisa melihat IP address. Nah, di sini kita lihat 192.168.2.2, dan akan kita cek dari PC yang pertama atau PC0. Di sini kita klik, lalu kita klik lagi command prompt, maksudnya kita isi 192.168.2.2, lalu kita tekan enter. Kita tunggu saja, dan di sini jika ada tulisan seperti itu adalah request timeout, tandanya belum terhubung, dan jika ada tulisan reply form, ini tandanya sudah terhubung. Saat itu di sini akan coba cek dari server yang kedua. Kita klik desktop, kita klik command prompt, kita isi ping
168.1.2 dan kita tunggu request timeout. Dan di sini tulisannya ada request on output, tandanya belum terhubung. Dan kita cek dulu di PC yang pertama, dan ternyata IP address-nya beda, 192.168.1.3. Kita klik lagi, kita lakukan kembali ping 192.168.1.3. itu kita enter, dan di sini sudah terhubung. Nah, jika sudah seperti ini, maka pembuatan desain jaringan LAN WAN maksud saya sudah berhasil kita lakukan. Dan di sini kita ibaratkan ada server pusat dengan server SMK kita. Dan demikian tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.